Di tengah hamparan salju musim dingin, seorang gadis muda duduk di depan kuburan ibunya. Dia menangis meratapi kepergian ibunya untuk selamanya. Masih jelas terngiang di kepalanya pesan dari ibunya tercinta sebelum menghembuskan nafas terakhir. Anakku, jadilah engkau anak yang baik dan berbudi. Kelak Tuhan akan selalu melindungimu, dan ibu akan selalu berada di dekatmu. Waktu pun berlalu dan musim semi pun tiba, membawa kejutan yang akan merubah nasib hidup sang gadis untuk selamanya. Ayahnya telah menikahi seorang wanita yang membawa serta 2 anak perempuannya untuk tinggal bersama mereka. Kedua anaknya memiliki paras yang cantik, namun berhati busuk. Tak jauh berbeda dengan ibu kandung mereka. Mereka memperlakukan gadis malang itu dengan sangat buruk, seperti layaknya seorang budak bagi mereka. Mereka juga tidak mengizinkannya untuk makan bersama mereka. Bahkan, gadis itu juga tidak diizinkan untuk tidur di kamarnya, melainkan tidur di dekat perapian yang penuh dengan debu dan arang. Kedua saudara tirinya itu memanggilnya dengan sebutan Cinderella, yang berarti gadis yang kotor dan berdebu. Pada suatu hari, sang ayah akan pergi ke pasar malam di luar kota. Dia menanyai ketiga anaknya tentang apa yang mereka inginkan untuk menjadi buah tangan dari sang ayah saat kembali pulang nanti. Di saat kedua saudara tirinya meminta gaun indah dan perhiasan mahal, Cinderella hanya meminta dibawakan ranting pohon pertama yang mengenai topi ayahnya di perjalanan nanti. Lalu sesuai permintaan anak-anaknya, sang ayah membelikan gaun dan perhiasan untuk kedua anak tirinya dan mematahkan ranting pohon hazel yang mengenai topinya untuk dia berikan kepada Cinderella. Cinderella sangat senang dan sangat berterima kasih kepada ayahnya. Dia kemudian pergi ke kuburan ibunya dan menanam ranting itu di atasnya. Dia menangis begitu banyak sehingga air matanya jatuh dan menyirami ranting itu. Ranting itu pun tumbuh menjadi pohon yang indah dan sangat rindang. Setiap 3 kali sehari, Cinderella pergi ke sana untuk duduk dan berdoa. Dan setiap kali dia berdoa, seekor burung putih akan datang dan mengabulkan apapun yang diminta Cinderella dalam doanya. Beberapa hari kemudian, utusan dari raja mengumumkan bahwa raja sedang mencari istri untuk anaknya. Raja mengadakan pesta selama 3 malam dengan mengundang semua gadis cantik di seluruh penjuru negeri untuk datang ke pesta tersebut, dan kemudian sang pangeran akan memilih siapa yang pantas untuk menjadi pendampingnya. Sang ibu tiri sangat bersemangat agar kedua anaknya dapat mengikuti pesta tersebut dan menjadi pendamping sang pangeran. Dia menyuruh kedua anaknya untuk berdandan dan berpenampilan sesempurna mungkin agar dapat menarik hati sang pangeran. Cinderella juga sangat ingin ikut datang ke pesta tersebut, namun sang ibu tiri tidak memperbolehkannya. "Kau sangat kotor dan lusuh. Kau pun tidak memiliki gaun dan sepatu yang pantas untuk kau pakai ke pesta. Kau tidak akan kuizinkan untuk ikut kami ke sana." Begitu kata ibu tiri. Karena tidak ada seorang pun di rumah, Cinderella pun pergi ke kuburan ibunya di bawah pohon hazel dan menangis sekeras-kerasnya. Sepertinya keinginannya didengar oleh ibunya.
burung putih datang membawa gaun indah bersulam sutra dan bertabur berlian. Cinderella pun segera mengenakan gaun tersebut dan pergi ke pesta. Semua mata tertuju padanya. Namun sang ibu tiri dan kedua saudara tirinya tidak dapat mengenali kalau itu adalah Cinderella. Sang pangeran sangat terpukau dan mengajak Cinderella berdansa. Semalaman bersamanya tanpa memilih gadis yang lain. Waktu berlalu dan Cinderella harus kembali pulang sebelum tengah malam. Sang pangeran yang seakan tak rela melepas Cinderella bertanya dalam hati, "Siapakah gerangan gadis itu?" Hari kedua pun tiba dan Cinderella datang lagi dengan gaun yang jauh lebih indah dari yang kemarin. Sama seperti kemarin, sang pangeran memilih Cinderella seakan tak ada lagi pasangan berdansa yang dapat dipilih. Malam pun tiba dan Cinderella kembali pergi sebelum tengah malam. Sang pangeran hanya bisa tertegun melihat kepergian Cinderella. Namun kali ini, dia tak mau kehabisan akal. Sang pangeran telah merencanakan sesuatu yang licik agar di hari ketiga nanti, dia tidak akan kehilangan Cinderella lagi. Akhirnya, hari terakhir pun tiba. Cinderella kembali berdoa di depan kuburan ibunya, dan burung kecil ini kali ini tidak hanya membawakannya gaun. Selain membawakan gaun yang jauh lebih indah dari hari sebelumnya, burung kecil ini juga membawakan Cinderella sepasang sepatu kaca yang sangat indah. Tiba di pesta, Cinderella kembali dipilih untuk berdansa dengan sang pangeran. Tubuhnya bagai berlian dan emas yang berkilauan. Pangeran yang telah dimabuk cinta dalam hati bertanya, "Wahai gadis cantik, siapakah engkau? Jika kemarin kau bisa lari dariku, tapi tidak untuk kali ini, malam ini kau takkan bisa lari dariku." Begitu kata pangeran dalam hati. Dan saat itu pun tiba. Cinderella harus kembali pulang sebelum tengah malam. Sang pangeran sudah menyiapkan rencana agar kali ini dia tak kehilangan Cinderella. Dia telah memerintahkan penjaga istana untuk mengolesi tangga dengan getah yang sangat lengket. Benar saja, saat Cinderella lari melewati tangga tersebut, sepatunya tertinggal karena menempel pada jebakan yang dipasang sang pangeran. Tak ada waktu lagi untuk mengambilnya kembali. Cinderella meneruskan langkah kakinya untuk kembali pulang ke rumah. Keesokan harinya, sang pangeran bersama beberapa pengawal kerajaan berkeliling untuk mencari pemilik sejati dari sepatu kaca tersebut. Rumah demi rumah mereka masuki dan setiap gadis diwajibkan untuk mencoba sepatu tersebut. Usaha mereka hampir saja berakhir sia-sia karena tidak ada satupun gadis yang memiliki kaki yang sesuai dengan ukuran sepatu kaca tersebut. Sampai pada akhirnya rumah Cinderella. Sang ibu tiri sangat bersemangat agar kedua anak kandungnya dapat mencoba sepatu tersebut dan menjadi istri dari sang pangeran. Tibalah giliran anak pertama. Sayang sekali ibu jarinya ternyata terlalu besar untuk ukuran sepatu tersebut. Lalu sang ibu berkata, "Potong ibu jarimu. Saat kau menjadi ratu nanti, kau tidak akan perlu bekerja." Terdengar sangat kejam, namun benar saja, si anak pertama memotong ibu jarinya dan kemudian kembali mencoba sepatu tersebut. Kakinya masuk tanpa masalah. Namun tentu saja sepatu tersebut akan berisi darah yang mengucur dari lukanya. Sang pangeran tahu dia bukanlah pemilik sepatu itu. Tiba giliran anak kedua yang ternyata memiliki tumit yang terlalu besar untuk ukuran sepatu tersebut.
Sang ibu berkata, "Potong tumitmu. Kau tak akan perlu berjalan di saat menjadi ratu nanti." Benar saja, si anak kedua memotong tumitnya dan sambil menahan sakit dia mencoba kembali sepatu itu. Tentu saja dia bernasib sama dengan kakaknya, karena sang pangeran tahu pemilik sepatu tersebut bukanlah dia. Akhirnya sang pangeran pun bertanya kepada ibu tiri, "Bukankah kau memiliki anak yang lain?" Sang ibu tiri menjawab, "Wahai pangeran, dia terlalu kotor untuk mencoba sepatu indah tersebut." Namun sang pangeran tetap bersikeras agar Cinderella dipanggil untuk menghadap sang pangeran dan mencoba sepatu tersebut. Sang ibu tiri pun memanggil Cinderella. Cinderella pun muncul dari ruang belakang, dan sang pangeran tertegun sejenak melihat kemunculan Cinderella. Dalam hati dia berkata, "Aku yakin dialah pemilik sejati dari sepatu ini, dan dialah pemilik hatiku." Dengan penuh rasa hormat, Cinderella menghadap sang pangeran dan mencoba sepatu kaca tersebut. Kali ini, sepatu kaca menemukan pemilik sejatinya, dan pangeran sangat bahagia. Singkat cerita, tibalah hari paling bahagia dalam hidup Cinderella, yaitu hari pernikahannya dengan sang pangeran. Di antara tamu undangan terlihat kedua saudara tirinya datang, entah dengan maksud baik ataupun buruk. Namun, nasib buruk menimpa mereka. Puluhan burung gagak berterbangan datang untuk mematuk mata mereka. Mungkin ini adalah bagian paling mengerikan dari cerita Cinderella. Cerita ini berakhir dengan Cinderella yang hidup berbahagia selamanya, sementara ibu dan saudara tirinya harus menjalani hidup yang penuh derita dengan kedua mata yang buta.